Hey guys, what is up? This is CottWeb from CottWeb channel dan Anda sedang menyaksikan interview questions. Jadi hari ini kami memutuskan untuk berkunjung ke mall dan menanyakan pendapat mereka tentang apa itu komputer programming. Dan pertama kali kami ingin Anda untuk melihat apa respon mereka. Dan setelah itu kita akan menanyakan beberapa pertanyaan penting yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Dimulai dari pertanyaan nomor 1, yaitu apa komputer programming itu? Kita di sini di sebuah mall, and we're gonna take you to the ride with us. Let's get going, alright? Kalian kan ketahui tentang komputer programming. It's where you put all the brains inside the box. I mean, I don't know exactly, but like the whole software and stuff is done by coding. So numbers and letters. Basically what she said. The engineer. Computer programmer makes codes for different computer programs to operate systems on a computer. How do things work? Like making something work, function correctly? Komputer programming adalah yang paling penting, inti utamanya itu jalan yang sederhana untuk mendigitize ide Anda. Ide ini bisa berhubungan, ide yang Anda punya ini bisa berhubungan dengan biologi, berhubungan dengan kedokteran, medical. I want to go into the medical field. Bahkan di beberapa biologi research, mereka kadang-kadang menggunakan komputer programming juga. Bisa berhubungan juga dengan engineering, bahkan Anda bisa menghubungkannya dengan apapun yang Anda inginkan untuk bisa terhubung. I want to teach digital media, so there's probably some coding involved in that. Probably video game design. Kedengarnya seperti banyak coding di sana. Lot, yeah. Definitely a lot. Sekarang mari kita bicarakan mengenai mengapa itu sangat penting untuk Anda. Bayangkan Anda sedang ingin membangun sebuah video game dan Anda ingin meletakkannya di sebuah interaktif website. Menggunakan programming, Anda dapat membangun game Anda sendiri tentunya, yang tidak ada orang lain yang bisa membangunnya spesifik yang Anda bangun sendiri itu. Dan Anda dapat meletakkannya di website interaktif Anda sendiri. Sekarang mari kita bicarakan mengenai maybe more practical ways yang kebanyakan ada beberapa Anda yang sangat menyukainya. Saya ingin menghasilkan uang, right? Business intelligence itu membantu Anda untuk membuat hal yang bagus dan bahkan lebih bagus lagi. Keputusan, decisions, tidak hanya didasarkan pada intuisi Anda sendiri. Kadang-kadang intuisi itu good, tapi Anda butuh backup dari fakta dan data yang ada, yang dimana programming memungkinkan Anda untuk melakukan itu. Data science, data analytics, itu semuanya berdasarkan kepada komputer programming. Itu membantu Anda untuk take a load these filters yang tidak dapat Anda proses dalam satu waktu bersamaan, dan biarkan komputer memutuskan untuk Anda sendiri mana yang terbaik. How powerful is that? Dan Anda dapat menghasilkan lebih banyak arahan ataupun lebih banyak uang untuk bisnis Anda sendiri. But kenapa saya butuh untuk belajar how to program? Kenapa tidak saya hanya meminta orang lain untuk mendigitize ide saya untuk saya sendiri? Bayangkan Mark Zuckerberg, the specific idea yang Mark Zuckerberg punya, banyak orang memiliki ide yang sama dengan dia, bagaimana cara mengembangkan sosial media, tapi idenya itu adalah kunci, was the key. Jadi banyak Anda yang bertanya-tanya, siapa yang punya ide brilian ini? Anda ingin dapat mengeksekusi ide Anda sendiri tadi, jadi ya Anda dapat meng-hire atau merekrut seseorang untuk melakukan itu untuk Anda. Tapi saya janjikan itu tidak akan menjadi sebaik apa yang Anda lakukan dengan diri Anda sendiri. Jika semua alasan ini tidak cukup untuk Anda, mari kita bicarakan tentang instant scalability. Semua ide yang Anda digitize dan Anda ciptakan by your own dengan diri Anda sendiri, Anda dapat scale, Anda dapat memperluasnya sampai infinite.
tak terbatas. Karena ya pikiran Anda sendiri, ide, imajinasi Anda sendiri itu tak terbatas jumlahnya. Bayangkan Anda membuat sebuah aplikasi yang solve beberapa masalah. Mungkin saja yang berhubungan dengan fitness atau bahkan finance, keuangan, seperti budgeting aplikasi, atau bahkan seperti working out aplikasi. Semua terselesaikan dengan hanya mengklik satu tombol. Ribuan bahkan jutaan orang akan mendapatkan problem solve, penyelesaian permasalahan, karena mereka dapat mendownload aplikasi Anda yang Anda buat sendiri, atau pergi ke website Anda dan menggunakan apa yang telah Anda ciptakan tadi. Itu merupakan medium lain yang memungkinkan Anda untuk scale, memperluas, meningkatkan skill Anda dengan begitu cepat. Masih banyak lagi. Seperti apa pemikiran Anda tentang seorang komputer programmer? Seperti apa penampilan mereka? Dan apa yang Anda bayangkan di dalam pikiran Anda? An overly smart person dressed in skinny jeans and a tight button-up shirt. Okay. Probably just an average guy. Probably wears Yeah. glasses. Like this guy. Like that guy? Yeah. Okay. Yes. Okay, pretty like shirt, well dressed, like skinny pants and with some dress shoes on, brown dress shoes. You have to look nice, yeah. Right. I just imagine like a nerdy guy like at a computer just like typing. I don't know. That's funny. My husband owns his own computer business, but he just wears like a polo shirt and nice shorts or pants. And I met a lot of computer programmers, so they're actually not close to the stereotypes at all. Like they wear like nice suits and stuff, well-off men. Alright, sekarang mari kita bicara tentang job marketnya. Oke, so saya akan memberikan kepada Anda sedikit tentang seperti apa pekerjaan yang bisa Anda dapatkan dengan komputer programming. Job market untuk komputer programmer terlihat sangat fantastis. Sekarang jangan pikir itu bisa Anda dapatkan dengan instan, mudah untuk menjadi seorang programmer. No, it's not. Saya sendiri setelah meluangkan banyak waktu di sini untuk mempelajari ini. Jika saya ingin mencoba untuk menjadi seorang komputer programmer di hari ini, saya gagal over and over again, berulang-ulang kali. Apapun yang memiliki nilai yang sejati, true value, Anda mengetahui bahwa dari pengalaman Anda sendiri itu sulit, bro. Ada sekitar 1,4 juta job pekerjaan yang dibuka untuk seorang komputer programming setiap tahun. However, jumlah dari anak-anak perkuliahan yang ingin berkarir di computer science, dalam tanda kutip graduates-nya atau lulusannya, itu hanya bisa kita katakan 400.000 per tahunnya. Itu artinya money for you. Bagaimana saya mentranslasikannya? Ada sekitar 1 juta open job yang terbuka hanya untuk Anda, just for you, dibandingkan dengan semua pekerjaan lain atau most other jobs. Pekerjaan di bidang software teknologi itu berkembang untuk saat ini pada angka 17% setiap tahunan. Jadi pertumbuhan, the project outlook all the way sampai pada tahun 2024 itu masih akan terus berkembang. Sekarang mari kita berbicara mengenai uang yang Anda dapat buat dari komputer programming. Bagaimana pendapat Anda tentang penghasilan tahunan dari seorang komputer programming? Okay, I know that women make a lot more money in the field because they don't have a lot of women in the field right now. So I'd say maybe like 70, 60, like starting maybe like 60, I don't know. Jadi jika Anda seorang perempuan, Anda tahu apa yang Anda butuhkan untuk memulainya? 80,000. Probably like 70 to 90,000. Well, a lot. It's a really good skill to have. I'm guessing like around 50,000, maybe more. $50,000. 92. Very specific. Jadi, di poin ini Anda seperti Yeah, I'm excited. So, mari kita bicarakan mengenai itu. Pada tahun 2015, statistik menunjukkan bahwa rata-rata dari penghasilan tahunan itu adalah $100.490 per tahun. That is a pretty good median salary. Right? Tidak semua pekerjaan yang mungkin memiliki penghasilan seperti itu. Glassdoor.com
mengatakan jika Anda melihat ke spesifik area seperti Chicago, rata-rata penghasilan mungkin $85.000 give or take. Sekarang mengapa rank dari penghasilan ini sangat berbeda? Itu tergantung pada di mana Anda tinggal. Jika Anda tinggal di Silicon Valley, jantung dari teknologi, Anda tentunya akan dibayar lebih banyak lagi untuk pekerjaan tersebut most of the times. Jika Anda tinggal di tempat lain seperti Chicago, itu mungkin sedikit berbeda dari Silicon Valley tadi, yang secara potensial Anda dapat hasilkan. Actually, Anda mungkin dapat enjoy atau senang dengan pekerjaan Anda dibandingkan dengan uang yang Anda hasilkan. Anda mungkin bisa menghasilkan, Anda bisa membuat lebih banyak impact. Kebanyakan programmer dapat bekerja di kantor mereka, dan ada juga yang remotely, secara remote. Ini artinya Anda dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk keluarga Anda sendiri. Anda dapat menghabiskan waktu untuk teman Anda. So, jika Anda bekerja pada, let's say, sebuah company seperti Microsoft, Anda sangat memberikan impact pada kehidupan dari jutaan orang yang memakai Microsoft tentunya. Jadi peran Anda dalam society, lingkungan sosial itu sangat penting. Dan ada salah satu teman saya yang sangat pintar mengatakan, your rewards in life are exactly proportional, no less and no more than the contribution you make in your society. Karena programming memungkinkan Anda untuk membuat lebih banyak impact, contribution pada lingkungan sosial Anda. Secara simple, itu dapat membuat Anda berkembang secara instan. Jadi itu ide yang hebat yang Anda miliki. Ya, tidak semua orang menggunakan itu, dan itu dapat merubah kehidupan Anda. Oke guys, jadi pada poin ini saya harap video ini dapat blow your minds. Nah, Anda seperti this is fantastic. Bagaimana saya memulainya dari awal? Anda mencari tombol sign up, pendaftaran untuk sukses. Sayangnya saya tidak memiliki tombol pendaftaran untuk sukses, tapi saya memiliki tombol subscribe. So click that. So stay tune di video saya, karena saya akan membagikan tips-tips pemrograman lainnya khusus untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya. Jadi Anda dapat belajar sendiri bagaimana caranya untuk memprogram komputer, dan dari mana Anda dapat memulainya. Jika Anda menyukai video ini, tonton beberapa video lainnya, dan you're welcome to be here. It's mi casa, su casa, right? Rumah saya adalah rumah Anda sendiri, seperti kata pepatah Spanyol. Anyways, it's been really exciting guys. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Please like jika Anda menyukainya. I love every one of you guys. I'll see you in the next video. Ciao.